Alleluia, 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 alleluia. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bertemu kembali dalam perayaan Hari Anak GKE. Anak adalah anugerah bagi sebuah keluarga. Karena itu anak-anak patut dilindungi supaya mereka tumbuh dan berkembang secara optimal. Perayaan Hari Anak GKE ini merupakan bentuk kepedulian gereja dalam melindungi anak-anak untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, ceria, dan cinta Tuhan, hormat kepada orang tua, dan mencintai tanah airnya. Perayaan Hari Anak GKE tahun ini masih dalam suasana perjuangan bersama untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dalam pertolongan Tuhan. Kita meyakini bahwa seisi rumah kita akan diselamatkan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, memuliakan Tuhan seraya berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian." Kita dasarkan ibadah kita dengan fatum dan salam. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Dan kepada saudara juga. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tuhan
doa syukur, pengakuan dosa, dan berita anugerah. Bapa Sorgawi, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kami hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena pemeliharaan dan kasih sayangmu yang menjaga kami dari bahaya maut, sebab kami adalah anak-anakmu. Syukur atas orang tua dan semua saudara yang mencintai dan mengasihi. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami hendak mengaku segala dosa dan kesalahan. Selaku orang tua, terkadang kami lalai melaksanakan perintah-Mu untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami. Jagalah kami sebagai orang tua, agar tidak menjadi batu sandungan. Tolonglah kami agar lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan, sehingga sejahtera itu dirasakan oleh seisi rumah kami. Sebagai seorang anak pun, kami memiliki kekurangan dan melakukan kesalahan. Terkadang kami tidak taat kepada perintah-Mu dan perintah orang tua. Kami melakukan pemberontakan dan pelanggaran. Kami memilih mengikuti keinginan hati kami, hidup dengan cara kami sendiri, sehingga menjadi beban bagi orang tua. Untuk semua itu, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Berita anugerah jemaat dimohon untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat 8. Dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 54-61. Dengan perikop berkat dan pujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring. Katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel. Tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan peraturan Musa, hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah ia meninggalkan kita dan janganlah ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita, siang dan malam, supaya ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel, menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah, dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita, dan sepenuh hatimu, dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Kita akan bersama-sama masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Olehnya kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dengan sempurna atas kami semua jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Hendaklah perkataan Kristus diam di antara kamu. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mengingat bahwa bukan rahasia umum jika anak-anak itu lebih banyak membutuhkan teladan dalam sikap dibandingkan kemudian kata-kata. Sehingga seringkali orang kemudian mengatakan bahwa anak-anak adalah peniru yang sangat ulung. Idealnya anak-anak kemudian tidaklah dipandang sepele, tetapi mereka kemudian haruslah diperlakukan dengan baik. Demikian anak-anak kemudian diperlakukan dan diterima dalam perjalanan kehidupan dan keseharian. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16 mencatat Yesus memberkati anak-anak dan berhadapan dengan keadaan. Yang pertama, orang tua membawa anak-anak mereka untuk diberkati. Yang kedua adalah murid-murid yang memarahi orang-orang yang membawa anak-anak pada saat itu. Yang ketiga adalah Yesus justru menyambut dengan kehangatan dan kasih, menyambut serta memberkati anak-anak. Mari kita kemudian memulai dari sebuah konsep yang Markus kemudian sajikan dalam firman Tuhan ini dan ia tekankan tentang dambaan orang percaya, yaitu kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Siapa yang berhak untuk masuk kerajaan Allah atau kerajaan sorga? Yang berhak untuk masuk kerajaan Allah atau kerajaan sorga adalah orang-orang percaya yang tidak dipandang bulu, usia, tua atau muda, kaya atau miskin, tetapi yang mengaku percaya kepada Kristus dan menaruh pengharapannya kepada Allah, merekalah yang berhak untuk masuk kerajaan Allah. Kerajaan Allah atau kerajaan sorga disebutkan oleh Yesus adalah kerajaan yang disambut dan diterima seperti seorang anak kecil dalam ayat yang ke-15. Menerimanya dengan sikap polos, dengan sikap rendah hati, penuh keyakinan dan juga percaya. Sungguh-sungguh meninggalkan dosa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana kemudian pada tempatnya Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16 mau menekankan bahwa Yesus memperhatikan keselamatan dan pembinaan rohani terhadap anak-anak. Yang harusnya pula diikuti, orang tua pun harus memperhatikan segala sarana yang menuntun anak kepada iman yang teguh untuk Tuhan Yesus Kristus. Sebab Yesus dikatakan dengan jelas dalam firman Tuhan ini, menyambut dengan kerinduan dan kehangatan, menerima, mengasihi, dan juga memberkati anak-anak yang datang kepadanya. Seyogianya kemudian selain pengajaran, dipastikan keteladanan dalam sikap beriman juga menjadi panutan yang penting terhadap anak-anak
Itulah mengapa pada bagian awal pemberitaan firman Tuhan ini tadi saya tegaskan, bukan rahasia umum anak-anak justru butuh banyak teladan dibandingkan banyak perkataan. Di dalam kemudian kepemimpinan, mari kita melihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 54 sampai 61. Keteladanan seorang pemimpin juga kemudian di sana ditegaskan selain dari apa yang ditunjukkan oleh Yesus. Di sana Salomo kemudian sebagai seorang pemimpin raja panutan dalam iman disebutkan mengajar dan menunjukkan keteladanan kepada rakyat, di mana ia mengajarkan untuk berdoa ayat yang ke-54. Sikap berdoa yang ditunjukkan oleh Salomo adalah duduk dan kemudian berdoa berlutut dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat itu sendiri. Kemudian yang kedua, ia memberi teladan dalam hal memberkati. Ayat yang ke-55, memberkati dalam mengucapkan berkat dikatakan untuk jemaah Israel. Aspek yang penting bagi para orang tua agar apa yang diucapkan terhadap anak-anak membawa kemudian berkat. Bukan sumpah serapah, bukan pula kemudian kata-kata yang tidak baik, karena ucapan berkat adalah doa untuk putra-putri. Keteladanan yang ketiga adalah bersyukur dalam ayat yang ke-56 sampai yang ke-61. Permohonan dan janji Allah yang kemudian terpenuhi ayat 56. Bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang masa dari nenek moyang bahkan sampai titik tonggak dari jemaah Israel pada saat itu. Ayat ke-57. Mengingat orang lain pula dalam doa, syafaat dan permohonan. Ayat yang ke-58 sampai 61. Keteladanan dalam sikap seorang pemimpin untuk mewujudkan jemaat yang pula menjadi teladan dalam kehidupan dan keseharian. Nah, jika hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Anak GKE, kita bersama-sama diajak oleh firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersama-sama menjadi teladan iman untuk generasi muda kita, untuk anak-anak kita, putra-putri yang dapat dididik, dilahirkan dan dibesarkan dalam kehidupan keluarga Kristen. Keteladanan yang terpenting adalah keteladanan bukan saja dalam perkataan yang baik, tetapi sekaligus juga keteladanan dalam sikap. Jika kita mengajar mereka untuk bersyukur, jadikanlah diri kita orang tua yang bersyukur. Jika kita mengajar dan menuntut mereka giat untuk berdoa, jadikan juga pribadi kita adalah pribadi yang senantiasa giat berdoa. Jika kita mengajar dan mengingat mereka untuk giat membaca firman Tuhan, mulailah dari kita yang juga selalu sedia untuk membuka firman Tuhan. Pun demikian dalam aspek-aspek yang lain dalam kehidupan dan keseharian. Keteladanan iman dalam sikap dan perbuatan lebih penting dibandingkan kemudian perkataan. Kemudian yang kedua, dalam rangka Hari Anak, firman Tuhan ini mengajak kepada kita, mari kita menghantar mereka bertumbuh dan berkembang dalam iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab tangan Tuhan terbuka untuk siapapun, tua dan muda, menyambut dan juga memberkati. Sama seperti tindakan Yesus lakukan ketika orang lain kemudian mulai memarahi para orang tua yang membawa anak, ia justru dengan kehangatan dan kasih menyambut anak-anak untuk diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua menjadi teladan untuk putra-putri kita, memberkati putra-putri kita pula dalam pertumbuhan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Anak GKE, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa, menaikkan syukur dan syafaat kita. Ya Allah yang Maha Tinggi, Allah yang kami kenal dan yang kami panggil di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan terima kasih untuk setiap kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami datang dalam ibadah kami dalam satu pengakuan yang sama, Engkaulah satu-satunya Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Kebajikan-Mu kami alami ketika kehidupan diperhadapkan dengan keadaan baik atau buruk, ketika tubuh kami sehat atau kami sakit, ketika kami meratap menangis atau tertawa bahagia,
ketika kami diperhadapkan dengan keberuntungan dan keberhasilan atau kegagalan. Di dalamnya kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Engkaulah sahabat sejati bagi kami. Terima kasih jika pada saat ini dalam ibadah ini kami menaikkan syukur dan syafaat kami. Kami berterima kasih untuk sapaan firman Tuhan yang meneguhkan kami pada saat ini. Kiranya kami dimampukan untuk setia melakukan tiap titah dan kehendak Tuhan, sehingga firman itu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh senantiasa membuahkan buah-buah roh yang baik dalam sikap perkataan dan perbuatan kami. Roh Kudus Tuhan akan menolong dan menopang kami, sehingga dalam kelemahan dan keterbatasan, kami dimampukan untuk melakukan tiap kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga menaikkan syukur. Jika hari ini kami dapat merayakan Hari Anak GKI, kami berterima kasih untuk setiap generasi muda yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, menjadi penerus bagi keluarga, bagi jemaat, bagi bangsa dan negara. Dalam doa ini kami serahkan anak-anak kami biarlah tetap diberkati dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan, bertumbuh dalam iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Terlebih pula, anak-anak kami dapat senantiasa meraih tiap harapan dan impian dengan masa depan terbaik sesuai dan seturut dengan janji Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam syukur dan syafaat ini pula, kami menyerahkan kehidupan dari jemaat kami, keluarga tiap keluarga Kristen. Kiranya Tuhan terus mencurahkan berkat kasih karunia dan pertolongan, sehingga kehidupan dari keluarga tiap keluarga ada dalam tiap pemeliharaan Tuhan. Suami istri saling kasih dalam menjalani kehidupan rumah tangga, menjadi wakil Allah yang baik sebagai ayah dan ibu bagi anak-anak yang boleh dididik, dilahirkan dan dibesarkan, boleh senantiasa berjuang dengan pertolongan Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, untuk mensejahterakan kehidupan keluarga rumah tangga dan menjadi berkat pula untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Diberkati dalam tiap pergumulan persoalan dengan hati yang sabar, pikiran yang tenang, untuk senantiasa mencari jalan keluar, tetap menaruh pengharapan Tuhan, mengulurkan tangan di waktu yang tepat untuk memberikan senantiasa pertolongan. Dan di dalam kasih pemeliharaan Tuhan tetap meyakini dan mempercayai tidak ada satupun pergumulan persoalan yang berat yang tidak mampu diatasi jika kami punya Allah yang luar biasa. Kami menaruh pengharapan dalam tiap doa dan permohonan. Allah juga berkenan mencurahkan berkat dalam perjalanan kehidupan keluarga Kristen dalam tiap rencana-rencana yang boleh dirangkai. Dalam perjuangan dan dalam perencanaan hidup, tetap mengingat hanya dengan melibatkan Tuhan dapat beruntung dan berhasil. Kemurahan Allah menjadikan suami istri, orang tua dan anak, senantiasa boleh dalam kehidupan yang penuh kasih dan damai sejahtera dalam rumah tangga. Kami mengingat mereka yang sakit untuk disembuhkan dan dipulihkan, mereka yang berduka untuk dihibur dan dikuatkan, mereka yang saat ini berkonflik untuk diperdamaikan, mereka yang berbahagia karena merayakan ulang tahun kelahiran pernikahan, semakin diperlengkapi dengan tiap berkat panjang umur yang Tuhan anugerahkan, dengan tiap berkat jasmani dan rohani yang datangnya daripada Tuhan. Pun demikian pula kami mengingat para orang tua kekasih kami di usia indah menikmati masa punah tugas dalam masa tua. Kasih dan pemeliharaan Allah memberikan bahagia dan panjang umur bagi tiap-tiap orang tua kami. Hidup dari keluarga Kristen kami hanya kami serahkan dalam pimpinan dan kuasa Tuhan saja. Kami mengingat pula dalam doa ini akan setiap tugas dan pelayanan untuk pekabaran Injil. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati sehingga gereja Kalimantan Evangelis terus bertumbuh dan memuliakan Tuhan, dan demikian pula tiap pelayan-pelayan-Mu boleh senantiasa Engkau pakai secara sempurna dalam tiap tugas dan panggilan mereka. Para pendeta, penginjil, vikaris, panatua, diakon, pengurus kategorial, dan setiap orang yang terlibat dalam tugas pelayanan sesuai dengan karunia dan talenta mereka masing-masing akan senantiasa membangun iman yang teguh dalam kehidupan dan kebersamaan di tengah-tengah pelayanan. Sehingga jemaat kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Kami serahkan perjuangan kami melewati masa pandemi ini, kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami sebagai pengambil kebijakan yang juga senantiasa mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan bangsa dan negara ini. Dari pusat hingga ke daerah kami serahkan para pemimpin kami, pemerintah kami dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih dan pimpinan Tuhan menganugerahkan hikmat, akal budi dan pengertian, sehingga tetap dimampukan untuk menjalankan amanah dengan baik,
menjadikan kehidupan bangsa dan negara ini tetap baik adanya, mengalami damai sejahtera keadilan dalam kehidupan dan kebersamaan. Terima kasih ya Allah, kami menyadari akan diri kami. Ada banyak harapan dan impian yang ingin senantiasa kami harap dan doakan. Biarlah tetap menjadi bagian syukur dan syafaat ini, sehingga tetap senantiasa kami percaya di waktu terbaik Allah akan mengulurkan tangan dan memberikan jawaban. Dengarkanlah doa-doa kami ya Tuhan. Kami serahkan dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang mengajar dan mengingatkan kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, saat ini kami ingin mengucap syukur terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu yang mulia, yang menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kaki kami. Kami datang kepadamu bersama dengan anak-anak kami, hendak memberi persembahan kepadamu. Kiranya Bapa memberkati kami, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami serahkan dengan segenap sukacita bagi hormat nama-Mu. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan hidup yang kekal. Kita bersama-sama masuk dalam pengutusan dan berkat. Saat sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Bertumbuhlah kamu sebagai anggota tubuh Kristus dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tunaikanlah tugas pelayanan kita, berjuanglah dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Kasihilah putra-putri kita, semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu dan selamat merayakan Hari Anak GKI. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.